Coba kita lihat ya, Rahayu, 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 Rahayu. Jadi ada beberapa jejak batu dolmen atau meja batu. Diduga meja batu ini adalah semacam meja batu persajian pada masa prasejarah, sekitar 500 sebelum Masehi, sebelum pengaruh agama Hindu-Buddha. Seiring perkembangan agama Hindu-Buddha di kalangan elit politik dan kerajaan, maka di desa-desa sebenarnya masih tersisa sebuah ritus dan ritual prasejarah atau tradisi megalitik neolitik. Ini tercermin dalam sebuah pengaturan keagamaan, terutama pada masa Majapahit, di mana agama Hindu dibedakan yang diatur oleh pejabat. Coba deh, mau wapi Pak deh ya. Ternyata begitu indah ya alam ini, dan benar-benar sebuah karunia yang patut disyukuri. Kali ini kita menelusuri di dalam pedalaman hutan ya, Jawa Timur tetap. Nah, di sini konon katanya itu ada semacam formasi jejak megalitik, termasuk kemudian semacam gua hunian prasejarah ya, kemudian dilanjutkan diduga gua pertapaan. Selain itu juga saat ini yang luar biasa tertutup oleh semak belukar, banyak hewan-hewan yang menghuni. Akan masyarakat pernah melihat sosok ular besar, harimau, maupun hewan-hewan lainnya seperti landak. Nah, ini. Jika kita melihat dan menyadari akan sebuah masyarakat prasejarah yang hidup di alam tropis, maka sebenarnya tidak banyak tinggalan yang kemudian bisa bertahan hingga saat ini, karena kebanyakan tinggalan-tinggalan tersebut itu berasal dari alam, misal bambu, kayu, rotan. Nah, ini merupakan alat-alat yang sangat familiar pada kehidupan masyarakat prasejarah. Jadi rotan, bambu, kayu, kulit kayu. Nah, ini termasuk kemudian tulang-tulang binatang. Ini merupakan hal-hal yang biasa kita dapati dalam keseharian. Nah, ini. Sedangkan tinggalan-tinggalan yang mungkin bisa bertahan adalah kapak batu, batu kaldeson, ya. Kemudian alat-alat biasanya dari perunggu, seperti kapak corong, nekara, ya, moko. Nah, ini atau arca-arca dari perunggu. Nah, sedangkan bentuk-bentuk tinggalan prasejarah seperti megalitik antara lain adalah menhir, dolmen, kubur batu, atau meja batu, ya, sarkofagus, dan lain sebagainya. Saat ini memang sudah menjadi wisata alam sari di desa Nagasari, di desa Nogosari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Memang lereng Gunung Welirang ini pernah menjadi kajian Van Heckeren dalam studi masyarakat prasejarah dan tinggalan megalitik ya di lereng Gunung Welirang. Banyak desa-desa dalam catatan bukunya Van Heckeren itu yang mengandung jejak-jejak megalitik. Misalnya di desa Selawe, desa Jeruk, desa Kemiri, desa Kesiman Tengah, desa Sajen, ya, dan sekitarnya. Nah, baru kita mendapati saat ini jadi jejak sebuah meja batu yang berbentuk kotak, ya, ada beberapa di sini yang mengarah kepada tebing, mengingatkan pada living megalitic tradition yang ada di Toraja, Nias, termasuk beberapa daerah di Bali, dan termasuk kemudian yang paling banyak adalah saat ini adalah di Toraja ya. Di Toraja itu bagaimana kemudian jasad-jasad itu ditaruh di tebing-tebing, di lubang-lubang tebing. Selain kemudian ada semacam meja batu ini ya, meja batu atau menhir, kita akan mendapati ini formasi batu alam. Namun di atas batu besar itu
yang diduga adalah sebuah menhir atau batu terbang ya, ada sebuah kapal batu. Diduga kapal batu yang sengaja ditaruh di atas batu besar itu semacam kapal arwah yang dipercaya sebuah perahu yang akan menghantarkan arwah-arwah leluhur naik ke langit. Nah, coba kita lihat ya. Rahayu, 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 rahayu. Jadi ada beberapa jejak batu dolmen atau meja batu. Diduga meja batu ini adalah semacam meja batu persajian pada masa prasejarah sekitar 500 sebelum Masehi, sebelum pengaruh agama Hindu-Buddha. Seiring perkembangan agama Hindu-Buddha di kalangan elit politik dan kerajaan, maka di desa-desa sebenarnya masih tersisa sebuah ritus dan ritual prasejarah atau tradisi megalitik neolitik. Ini tercermin dalam sebuah pengaturan keagamaan terutama pada masa Majapahit, di mana agama Hindu dibedakan yang diatur oleh pejabat tinggi agama Hindu yang bernama Dharma Daksa Kasaiwan, sedangkan agama Buddha di bawah naungan pejabat tinggi agama Buddha Dharma Daksa Kasogatan, dan agama resi termasuk Kabuyutan yang merupakan animisme, dinamisme dan agama tertua ini di bawah naungan Menteri Haji. Coba kita mulai menaiki tangga batu ataupun dan berundak-undak ini ya. Ini kita benar-benar sangat penasaran dengan semacam perahu batu di atas batu besar atau semacam perahu arwah. Nah, jadi kita coba melihat. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbak, permisi Mbak. Mbak, permisi Mbak. Mbak, permisi. Jadi kita mulai lah, ini ada lubang-lubang. Kemungkinan ini ada jejak hewan ya, semacam landak yang di area ini banyak landak loh. Nanti biasanya kita menemukan semacam bulu landak yang tercecer. Nah, ini kita mulai menaiki batu, semacam ada jejak tangga batu yang ya di lokasi inilah. Nah, di atas batu besar, jadi ini batu besar ya, yang sangat besar sekali. Diduga ini sebuah bentuk-bentuk menhir atau pemujaan arwah-arwah leluhur. Dan di sini benar-benar ada atas batu besar ini ada semacam perahu. Jadi ada batu perahu. Jadi kita mungkin agak jauh ya mengambil gambar untuk batu perahu ini. Nah, ini semacam batu perahu yang diletakkan di atas batu besar. Nah, jadi luar biasa sekali, penemuan yang luar biasa sekali ini ya. Penemuan yang luar biasa sekali, semacam ini diduga merupakan perahu arwah yang diletakkan di atas batu besar sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur yang dipercaya dari perahu ini kemudian arwah-arwah leluhur naik ke langit. Nah, ini sebuah kepercayaan. Jadi kita bukan omong kosong atau mengarang, karena kita juga berdasarkan literasi yang ada. Misalnya dari penelitiannya Van Heteren, dari penelitiannya, dan kita juga membaca korelasinya dari situs-situs Sangiran, bahkan studi prasejarah dari buku-buku terbitan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ya, Puslit Arkenas yang ada di Jakarta. Itu juga kita pernah 2 kali ke Puslit Arkenas dan banyak sekali diberikan buku-buku satu tumpuk secara gratis hasil-hasil penelitian para arkeolog Indonesia, baik dalam maupun luar negeri ya, baik itu yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Itu banyak sekali penelitian arkeologi sebenarnya. Nah, sebenarnya di Puslit Arkenas kalau kita melihat buku-buku memang banyak sekali kajian dan studi dari prasejarah ini. Namun memang penerbitan terutama dalam ilmu-ilmu ini sampai ke tengah-tengah masyarakat luas ini juga kurang. Nah, sehingga kemudian media kita meskipun tinggal di dusun gitu ya, itu mencoba menghubungkan ya bagaimana penelitian para ahli kita dari Universitas Indonesia, dari Puslit Arkenas, dari Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, maupun para ahli-ahli di universitas, kita tetap semacam penyambung lidah agar ilmu-ilmu ini tidak hilang dan terus kemudian bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Nah, ini. Selain itu memang bentuk-bentuk semacam ini, bentuk-bentuk prasejarah yang kemudian sudah ditinggalkan ratusan tahun yang lampau. Ini dikenal dengan istilah the dead monument ya, atau monumen yang sudah ditinggalkan. Dan memang tanpa disadari, meskipun
tradisi dan budaya prasejarah Neolitik megalitik ini sudah tradisi yang sangat-sangat lampau ya, sekitar pertama kali kebudayaan Dongson itu migrasi dari Dongson dari Yunan Tiongkok Selatan ini sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian migrasi kedua secara besar-besaran tahun 500 sebelum Masehi. Dan ini kemudian masyarakat berkelompok-kelompok menyebar, membuat pemukiman-pemukiman dengan kebudayaan Dongsonian ini. Nah ini, semoga kemudian hal-hal seperti ini ya tetap lestari dan kemudian bisa dirawat dengan baik. Termasuk kalau bisa diregistrasi dengan sebuah catatan keterangan sedikit tentang apa, bagaimana, dan maksud dan tujuannya dibuatkan sebuah monumen megalitik seperti ini pada masa prasejarah. Semoga bermanfaat, Jasmera. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.